Saudara, tiba-tiba kubu Jokowi mempertanyakan soal keabsahan ijazah S3 Roy Suryo karena dinilai cacat akademik, saudara. Ijazah tersebut menurut peraturan rektor UNJ harus dicabut karena saat ijazah dikeluarkan, Roy Suryo sudah dijatuhi pidana penjara. Apakah ini ancaman serius bagi Roy atau hanya serangan balasan biasa? Kita bahas bersama dengan Ketua Gibranisti yang melaporkan Roy Suryo, Bang Taufik Bilfaqih, yang akan bergabung melalui sambungan Zoom, dan sudah hadir di studio Menara Kompas ada konten kreator yang juga merupakan simpatisan dari Roy Suryo, Bang Michael Sinaga. Selamat petang, Bang Michael. Siap, selamat petang, Bang. Saya juga yang menyapa Bang Taufik. Halo Bang, selamat sore. Bang Michael. Ya, Waalaikumsalam. Karena sudah bergabung, saya langsung ke Bang Taufik nih. Bang Taufik, jadi apa sebenarnya dulu perkara dari Abang akhirnya melaporkan Roy ke Polres Jakarta Selatan nih dengan persoalan ijazah S3-nya ini? Ya, pertama perlu dibedakan dulu persoalan ijazahnya Mas Roy atau gelar doktornya Mas Roy dengan laporan saya ke Polres Metro Jakarta Selatan. Tapi memang ini ada kesinambungannya, mengingat ini buntut dari konferensi pers yang dilakukan oleh Roy Suryo bersama kawan-kawan, yang kemudian menurut saya akhirnya ada hal yang nampaknya baik itu bentuk tuduhan, fitnah, pencemaran nama baik, merusak kehormatan saya secara pribadi, yang akhirnya kemudian saya laporkan ke Polres. Bagian fitnahnya di mana, Bang? Iya, pertama dia memfitnah saya, memfitnah dia, logikanya gitu. Jadi ini kan kisruhnya soal ijazah beliau yang sebelumnya kami menduga tidak ada gitu. Nah, kami tidak menuduh ijazahnya Mas Roy itu palsu, tapi kami menduga ijazahnya tidak ada karena ketika beliau lewat Kompas kalau nggak salah waktu itu memperlihatkan ini ijazah S1 saya, ini ijazah S2 saya, giliran S3 dia tidak memperlihatkan ijazah tapi surat keterangan lulus yang dia tidak klarifikasi bahwa itu surat keterangan lulus. Nah, paling menariknya Bang, beliau justru menantang kepada ruang publik agar silakan diuji. Disitulah kemudian saya lakukan penelusuran, akhirnya kami temukan ternyata Mas Roy Suryo ini ada problem, ada pelanggaran akademik yang ternyata itu perlu mendapat penjelasan dari pihak UNJ itu sendiri. Jadi awal mulanya dari situ. Nah, ketika kemudian kekisruhan ini, saya juga kebetulan punya podcast yang saya lakukan penelusuran. Saya bersama salah seorang alumni, Pak Dr. Richard, itu membedah ada aturan yang dilanggar oleh Mas Roy Suryo, yang tiba masa ternyata kami akhirnya datang ke UNJ. Kita klarifikasi, mempertanyakan, dan dari hasil UNJ itulah ditemukan ternyata benar ada persoalan akademik yang seharusnya Mas Roy Suryo itu tidak boleh dikategorikan sebagai mahasiswa yang bisa mendapat gelar doktor, mengingat yang bersangkutan punya pelanggaran sebagaimana di awal mukadimah yang kita dengarkan tadi di Kompas. Berarti, itu Bang. Oke. Tapi buktinya apakah ijazahnya itu ada di tangan Roy? Ini gimana jadinya menurut Anda? Ya, sebelumnya kan dia tidak pernah memiliki ijazah dari S3. Nah, ketika kami ke UNJ, diakui oleh pihak program Pasca Sarjana bahwa beliau tidak mengambil ijazah karena tidak mengikuti wisuda bahkan. Walaupun Mas Roy sendiri mengklarifikasi ada dokumentasi beliau ikut wisuda. Kalau soal itu benar salah itu kembali ke pihak UNJ. Kenapa beliau tidak memiliki ijazah? Karena memang beliau tidak mengirimkan disertasinya. Makanya disertasinya waktu kami lakukan penelusuran di website tidak ada. Nanti setelah kami datang ke kampus UNJ, tiba-tiba ijazahnya sudah didapatin, kemudian tiba-tiba disertasinya udah muncul di website. Tapi Bang, saya mau klarifikasi ya. Apa kita itu? bukan bicara soal itu ijazah sah atau tidak. Tapi itu ijazah asli atau tidak. Dan UNJ sudah memastikan dia sah. Lulus dari UNJ. Tapi kenapa? Tapi Bang Taufik, tapi kenapa akhirnya Anda menuntut UNJ untuk menarik kembali ijazah itu? Tapi jangan dijawab dulu. Saya mau minta tanggapan dulu dari Bung Michael yang sudah ada di sini. Jadi menurut Bang Michael sendiri, apakah ini tudingan serius atau hanya cari-cari kesalahan dari Roy saja? Ya, saya kenal dekat dengan Richard Huta-Julu yang dimaksud ini. Dulu dia memberikan beberapa data ke saya supaya membantu saya mencari ijazah Bapak Joko Widodo dan Mas Gibran Rakabuming Raka, yang katanya satu di UGM, satu di UTS InSearch katanya. Kita belum buktikan itu ya. Nah, kalau yang ini, Bang Richard ini beberapa waktu lalu pernah WA ke saya, izin saya menyeberang, pindah perahu. Nah, itu kata-katanya.
Jadi Itu maksudnya real, artinya saya bisa apa tanggung ini? jawab. Jadi Nah, artinya jadi apa? dia Itu bilang, itu nggak relevan lah Bang dengan Nggak. urusannya Iya. saya secara personal. enggak, Nggak Anda kan relevan dengan menyebut urusan nama saya. Richard tadi. Bang, jangan potong saya, Bang. Dia menyebut oke. nama Richard, jadi dia kan mendapatkan Bang Bill ini dapat data dari Richard. Nah, ya nggak apa-apa, memang niatnya mau menyeberang. Ada seseorang yang niat mau menyeberang, dan ya mungkin Bang Bill ini dipergunakan, dimanfaatkan. Nggak apa-apa, it's okay, no problem. Nah, sekarang mereka sudah dibuktikan bahwa Roy Suryo punya ijazah, ada disertasinya, semuanya lengkap, bahkan dokumentasinya banyak. Oke, jadi balik lagi ke pertanyaan saya. Jadi Anda Iya. membaca ada motivasi apa? Hanya mencari-cari kesalahan atau ada hal lain? Ya, ini mungkin ujian untuk bergabung mungkin untuk si Richard itu. Orangnya kan nggak pernah kelihatan, tapi ya sudahlah. Nah, mungkin dia ingin bergabung dan untuk bergabung syaratnya ini. Membuka-buka seakan-akan Roy Suryo tidak punya ijazah atau tidak lulus dari UNJ karena dia juga backgroundnya dari UNJ memang. Oke. Gitu. Jadi memang ada legal standing lah boleh dibilang, sama-sama alumni kan kira-kira begitu. Nah, jadi pergunakanlah data kecil yang sebenarnya tidak jelas valid atau tidak ini kan. Nah, yang jelas kemarin Roy Suryo sendiri sudah ke UNJ dan malah dikasih ijazah. Nah, kalau sekarang kan Bang Bill bersama teman-temannya sering bilang, kalau UGM bilang asli, ijazah Jokowi asli. Nah, sekarang UNJ bilang asli, mereka nggak bilang ijazah Roy Suryo asli. Oh, bentar. Kan Sebentar. aneh. Oke, ini kita juga mencoba untuk mengkonfirmasi dari pihak UNJ-nya sendiri Ya. terkait dengan bagaimana hasil yang disampaikan oleh Bang Bill sendiri, yang dijawab oleh pihak UNJ melalui sambungan WhatsApp. Saya baca ini terkait hal tersebut, UNJ sampai saat ini masih mendalami dan mengkaji persoalan yang ada sesuai dengan peraturan yang berlaku. Nah, saya ke Bang Bill. Jadi Bang Bill, ini yang Anda dapatkan informasi dari UNJ ini konteksnya apa? Kemudian yang jadi perhatian adalah kenapa Anda sampai kekeh menyurat di Kemendikti, kemudian ke Satwapres begitu. Kekeh banget begitu. Iya, pertama sebelumnya gini ya, saya nggak tahu Bang Michael kapasitasnya apa juga mau ngikuti soal ini gitu. Itu pertama, karena ini kan urusan saya bersama dengan Mas Roy secara pribadi. Kemudian yang kedua juga ini urusan saya sebagai ruang publik terhadap publik juga. Pertama gini, tolong pahami kita sedang tidak bicara soal ijazah asli palsu dalam konteks Mas Roy ya. Bahwa kemudian kemarin kita bicara soal Mas Roy tidak punya ijazah, yaitu fakta. Hari ini sudah dapat ijazah karena ada kisruh ini gitu kan. Yang kita persoalkan adalah Mas Roy ini melanggar peraturan rektor tentang status mahasiswa. Bahwa ada peraturan rektor di mana kalau seseorang itu kemudian dikategorikan sebagai terpidana yang berkekuatan hukum tetap. Ingat ya, terpidana berkekuatan hukum tetap bukan yang terpidana luar biasa. Mereka itu salah baca produk hukumnya. Ini peraturan rektor nomor 13 nomor 5 tahun 2022 atau nomor 13 tahun 2020. Kalau ada mahasiswanya yang kemudian dikategorikan terpidana dan berkekuatan hukum tetap, maka dia harusnya gugur DO. Pertanyaannya kenapa UNJ meloloskan? Itulah pertanyaan kami datang ke UNJ. Kita bukan bicara soal ijazah asli atau ijazah palsu. UNJ sudah pastikan. Nah, Bang Bill, jadi apa jawabannya UNJ ketika Anda mengklarifikasi hal itu? Saya pertegas ya, ini juga mengklarifikasi dan membantah apa yang kemudian disampaikan oleh Mas Roy Suryo. UNJ itu memastikan bahwa memang ada problem, ada kesalahan, artinya ada kelalaian. Bahkan dari pihak UNJ mengatakan kebetulan tidak ada salinan putusan dari Mahkamah Agung yang diberikan kepada UNJ. Ini kan keliru juga, mana ada Mahkamah Agung akan memberikan salinan putusan kepada kampus. Harusnya ini menjadi keputusan yang kemudian dilirik oleh kampus sendiri, mengingat masalah Mas Roy itu viral. Ya, masalah stupa kemarin yang membuat beliau akhirnya ingkrah. Bahkan yang lucunya ada orang UNJ, pimpinan dan petinggi UNJ mengatakan, saya baru tahu kalau yang namanya Roy Suryo itu adalah alumni UNJ. Tapi apakah kita mau menyalahkan UNJ? Tunggu dulu, seharusnya Mas Roy juga harus sadar posisi, jangan memanfaatkan momentum. Kenapa Mas Roy tidak mau katakan kepada pihak pembimbing atau pihak direktur, saya ini pelanggaran, saya sudah terpidana, saya sudah ingkrah, apakah saya bisa lanjut? Kalaupun akhirnya mau dilanjutkan, ya bikin peraturan rektor baru, bikin keputusan baru, bikin informasi baru yang tertulis. Nah, itulah yang kita butuhkan ke UNJ, bukan serta-merta kemudian menyuruh kepada Roy Suryo aja yang melakukan klarifikasi ke ruang publik. Oke, tahan sampai di situ Bang Bill. Saya ke Bang Michael. Ini jangan-jangan ini bisa dilihat berpotensi nih gugurkan ijazah S3-nya Roy Suryo.
Iya, dia ngomong kita jangan mengatur-atur, tapi dia sendiri mau mengatur UNJ supaya mencabut ijazah enggak. itu kan. Ya, giliran dong Bang. Kita giliran ngomongnya Ya. Bang. Oke, Nah, kan silakan. dia Nggak apa-apa kalau Bang Bill ingin menanggapi, silakan Ya. saja sebenarnya. Jadi ini logikanya menurut saya aneh. Saya tolak, saya nggak ngatur, tapi saya beropini. Ya silakan Anda beropini. Tapi yang jelas begini, ini menurut saya pengalian isu saja. Seperti kemarin mereka mencoba mencari ijazah Rismon ke Yamaguchi, sekarang mencari ijazah Roy Suryo ke UNJ. Padahal Karena Mas ini Roy semua yang suruh. Iya silakan, saya nggak mau menyentuh itu. Tapi ini sudah menjadi pembicaraan publik yang tidak sehat menurut saya. Ngapain kita mempersoalkan masalah seseorang yang tidak menjadi pejabat publik? Ijazah Jokowi itu kita persoalan karena pejabat publik. Gibran itu dipersoalan karena pejabat publik. Roy Suryo waktu menteri udah S3 belum di UNJ? Belum. Nah, ini langsung kita tanyakan ke Bang Bill. Bang Bill, jadi ini itu nggak menarik dipakai. nih. Ya, Ijazahnya nggak dipakai. Menarik karena kata Bang Michael ini bukan pejabat publik, tapi ngapain diulik-ulik nih? Iya. Bang Bill. Roy Suryo adalah pejabat publik yang menggiring publik untuk mempercayai dia, ya. Dia figur publik loh, dia figur publik yang menggiring publik untuk mempercayai dia bahwa ijazahnya Pak Jokowi palsu, Gibran bermasalah. Kita disuruh percaya sama orang yang ternyata punya masalah secara akademik. Begitu juga waktu itu Rismon. Energi kita itu dipertontonkan untuk mempercayai orang yang ternyata dia punya masalah akademik juga. Bang Itu Bill. yang pertama. Oke, Yes. Bang Bill. Jadi kalau seandainya disederhanakan sebenarnya motivasinya apa? Akhirnya ijazah S3 ini, S3-nya Roy Suryo akhirnya diusut oleh Anda itu sebenarnya apa? Ya, pertama karena motivasinya begitu kita tahu bahwa dia punya masalah secara akademik dan dia sebagai figur publik yang kemudian menggiring kita, maka kita juga harus kemudian melihat lo ngorek-ngorek orang tapi Anda sendiri ternyata bermasalah gitu kan. Artinya kita harus menegakkan juga, harus adil juga dong. Hey UNJ, coba dong gentle seperti UGM. UGM itu berkemampuan untuk memberikan klarifikasi. Sampai sekarang UNJ tidak. Soalnya Mas Roy Suryo ini punya banyak pengikut yang seolah-olah mendewakan dia, yang seolah-olah sangat akademis, yang sangat pakar, tapi ternyata juga punya cacat moral ketika dia menjadi seorang mahasiswa. Inilah yang harus kita tuntut. Makanya apa yang akan kalian lakukan UNJ? Kalau mau cabut kan memang ada mekanisme, tidak bisa mencabut gelar. Kalau cabut gelar itu kan harus karena ada plagiat, kemudian yang kedua karena dia punya tindak pidana luar biasa. Nah sekarang itu urusan berikut. Tapi coba kita juga bisa menganalisa ternyata temuan kami terbaru hari ini hampir 90% ada isi plagiarisme yang ada di disertasinya beliau. Itu juga bisa kemudian dijadikan semacam tambahan buat silakan Bang Michael. untuk kemudian mempertimbangkan. Jadi ini bukan soal sudah urusan Pak Jokowi kan udah dihukum tuh, sudah silakan. Nah sekarang ada masalah publik lainnya yaitu sebagai figur publik seorang Roy Suryo juga punya masalah secara akademik yang saya bayar pajak di mana UNJ itu ada APBN, ada APBD di sana, ada uang negara Bang yang saya Bill juga bayar begitu. Kan seperti itu yang mereka lakukan terhadap Pak Jokowi sekalian ini kemarin. saya konfirmasi nih, ini nggak ada kaitannya ya dengan kasus yang tengah disangkakan dengan Roy Suryo saat ini ya? Ada dong. Kalau ya tanggapannya, kenapa ada? Iya, ya jelas ada. Karena Yang dia teliti itu kan hanya ijazahnya orang-orang yang menduga ijazah Pak Jokowi tidak beres. Kenapa dia tidak mencari ijazah figur publik yang lain? Nah, kalau dia bilang APBN, itu juga logika yang cacat. Karena yang memakai APBN itu adalah pejabat yang sedang ada masa jabatannya saat ini, sedang menjabat gitu loh. Kayak Pak Jokowi. Nah, dia waktu menjabat katanya sudah lulus UGM. Kita tanya, no problem. Mas Gibran sudah menjabat katanya lulus UTS Insearch. Kita tanya. Roy Suryo, nah ini logical fallacy juga nih. Kenapa dia menanyakan yang tidak dipakai ke KPU? Itu bukan urusan si Bill ini gitu loh. Jadi kita jangan terbalik-balik. Nanti ijazah dia lagi saya cari kan. Nah, tapi nanti kalau seandainya kasus ini akan terus berproses, ini kan laporannya sudah ada, akan terus berproses. Dari Bung Roy Suryo sendiri akan apa rencananya atau siap menghadapi ini? Ya, saya lihat sih sangat-sangat siap ya. Kenapa tidak siap? Karena itu sudah saya lihat sendiri dokumennya. Dokumen apa nih, ijazah S3-nya? Dokumen disertasinya, ijazahnya, transkrip nilainya, semua lengkap. Bahkan dokumentasi waktu wisuda dan lain-lain, waktu ujian terbuka, semuanya itu lengkap. Berarti Anda meyakini ijazah Roy Suryo S3 ini sudah dikeluarkan dan Roy Suryo memegang itu ya? Iya, saya lihat sendiri fisiknya. Bang Bill, tanggapannya singkat saja. Bang Michael, waktu kita Anda terbatas. nggak nyambung. Minta maaf, Anda nggak nyambung. Kita bukan bicara soal dia itu sah, tidak sah, lulus atau tidak lulus.
asli atau tidak asli. Bukan, kita mau bertanya ke UNJ. Ini ada orang yang seharusnya di DO tapi nggak di DO. Kenapa begitu spesial Oke. Roy Suryo ini? Itu satu. Yang kedua, kalau kemudian timbul desakan atau opini untuk petisi untuk mencabut dia punya gelar, itu ada dua hal. Karena memang satu ditemukan di ruang publik dia ternyata ada potensi plagiat. Yang kedua adalah dia ada problem di akademiknya. Nah kemudian ini ya aku tegaskan, kenapa kita harus kemudian mengorek-ngorek Mas Roy Suryo? Karena Mas Roy Suryo sendiri yang menantang ruang publik. Mas Roy Suryo sendiri yang menantang kita. Nah akhirnya kita temukan, UNJ pastikan dia lulus, pastikan bahwa dia benar. Tapi ingat, UNJ juga akui. Yang jelas kartunya sekarang ada di, Bang Bill, itu. kartunya ada di UNJ. Kita nantikan nih pernyataan resmi dari UNJ terkait dengan hal ini. Saya menggugat UNJ dan juga baik. Yang jelas kartunya ada di UNJ nih. Kita nantikan ya apa pernyataan resmi dari UNJ. Terima kasih Bang Bill, terima kasih Bang Michael telah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Salam sehat semuanya. Makasih. Dan saudara, usai jeda Kompas Petang akan kembali dengan informasi Korps